Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Ada sebuah ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, Al-qalamu ahadul lisanain. Pena itu merupakan salah satu dari dua lisan. Maknanya, kebaikan yang kita sampaikan, sesuatu yang kita sampaikan, entah kebaikan atau entah keburukan, terkadang disampaikan lewat lisan kita, atau mungkin bisa disampaikan lewat jari jemari kita. Di zaman itu Imam Ghazali sudah mewanti-wanti bahwasanya yang bisa menjadi sarana untuk menyampaikan kebaikan ataupun keburukan ternyata bukan hanya lisan, tapi juga adalah jari jemari kita itu dengan tulisan. Maka di zaman ini pun sama, di zaman ini di era digital, yang harus kita jaga bukan hanya sekedar lisan, tapi juga adalah jari jemari kita dalam menulis sebuah komentar ataupun postingan yang kita taruh di sosial media. Dikatakan bahwasanya lisan itu adalah jirmuha shaghir wa jurmuha kabir. Bentuknya kecil, tetapi dosanya atau mungkin dampaknya adalah sangat besar sekali. Sama halnya dengan jari jemari kita. Kalau ingin kita kiaskan, jari jemari ini kecil sekali bentuknya, hanya beberapa senti ukurannya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Makna dampak adalah bisa berupa dampak kebaikan, membawa maslahat, manfaat, atau justru sebaliknya malah berdampak keburukan dan juga kerusakan. Para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, maka hendaknya kita bisa menjaga dua hal ini. Lisan kita dan juga yang lebih khusus di era sosial media adalah jari jemari kita. Allah pernah mengatakan dalam firman-Nya bahwasanya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar sebuah ucapan dari manusia, dari seorang hamba, kecuali di kanan kirinya ada dua malaikat yang bagian mencatat semua perbuatan baik dan buruknya, Raqib dan Atid. Begitupun tulisan kita. Tulisan kita pun akan senantiasa dipantau. Jika berupa tulisan kebaikan, maka bernilai pahala, dan sebaliknya jika berupa tulisan keburukan, maka akan berupa dosa dan kita akan menanggung akibat kelak di yaumil qiyamah. Para sahabat, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Jika komentar lisan itu, jika komentar dengan lisan yang masuk ke dalam ingatan atau memorinya seseorang, terkadang bisa hilang. Tapi kalau sudah jejak digital, ini yang mengerikan. Maka hendaknya kita belajar dari ayat tersebut. Ayat tadi mengatakan bahwasanya setiap yang keluar dari ucapan kita, di situ ada malaikat yang bagian mencatat amal. Dan itu adalah abadi. Maknanya nggak akan pernah bisa dirubah. Kalau sudah keluar sebuah ucapan, maka kalau berupa kebaikan bernilai pahala, kalau berupa keburukan bernilai dosa, dan kita nggak bisa untuk menariknya kembali. Begitupun yang kita tulis di sosial media. Hari ini, sosial media menjadikan kita nggak punya sekat lagi. Dulu mungkin kita hanya interaksi, ngobrolnya kita dengan orang-orang terbatas di sekitar kita. Tapi hari ini dengan adanya sosial media, membuka sekat itu semuanya. Kita bisa berinteraksi, kita bisa ngobrol, bahkan mengomentari seorang yang mungkin tempatnya tidak berdekatan dengan kita. Maka dari itu, kita nggak boleh asal-asalan. Hendaknya kita menjaga apa yang kita tulis dengan ketikan jari jemari kita. Jangan sampai kita menyesali kemudian hari. Karena jejak digital sangat mengerikan. Kita nggak bisa menghapusnya. Mungkin akun yang kita miliki dihapus, tapi mungkin apa yang pernah kita tulis itu terkadang masih bisa diposting dan terus diposting oleh orang lain.
para sahabat, pemirsa Al-Bahjah TV, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, prinsip yang harus kita punya di zaman ini adalah dalam bersosial media, yang pertama adalah kita nggak boleh menjadi orang yang ikut-ikutan, yang viral, apa yang sedang rame. Silakan gunakan itu semua dengan bijak untuk kita belajar, mengakses informasi yang banyak, tapi jangan hanya untuk ikut-ikutan, scroll, nggak ada gunanya. Apalagi menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak ada, yang malah berdampak keburukan. Dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, la takunu imma'atan. Janganlah kamu menjadi orang-orang ikut-ikutan dengan yang viral. Tapi walakin waqtinu anfusakum, harus punya prinsip. Jangan kita katakan kalau orang baik kita ikut baik, orang jelek ikut jelek, tapi harus punya prinsip. Kalau ada orang baik, kita pun berbuat baik bukan karena FOMO, bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ketika ada orang berbuat keburukan, ada apa kita harus ikut-ikutan berbuat keburukan seperti halnya mereka. Kemudian yang berikutnya juga yang harus menjadi prinsip kita di zaman sosial media ini adalah kita jaga komentar kita. Kita lihat kalau kita memang harus berkomentar, tapi dengan komentar yang bijak, tidak menyakiti perasaan siapapun. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya wahal yakubun nas, tidak ada yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka ila haswahidu alsinatihim, kecuali karena sebab lisan-lisan mereka. Begitupun zaman ini, bisa saja seseorang terjerumus ke dalam sebuah lembah dosa, bahkan menjadikan dia terjerumus kelak ke dalam api neraka karena sebab komentar yang pernah dia tulis di sosial media itu. Kemudian berikutnya juga adalah kita harus bijak dalam menyaring berita yang masuk atau yang muncul di beranda handphone kita. Jangan semua hal kita terima mentah-mentah. Dikatakan kafa bil mar'i kidban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta andaikan dia mudah untuk menceritakan apa yang dia dengar. Allah perintahkan dengan tegas bahwasanya kita nggak boleh bersuudzon, berburuk sangka, apalagi sampai menggunjing orang lain. Tapi ingat, namanya gunjing itu semuanya berawal dari berburuk sangka. Maka jika kita melihat atau membaca sebuah berita, kita hendaknya bisa bijak, jangan telan mentah-mentah. Apalagi kalau sudah berurusan dengan aib seseorang, ada apa perlunya kita untuk menyebarkan kembali berita tersebut. Maka kita termasuk mendapatkan dosanya orang-orang yang menggunjing. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga kita semuanya, khususnya dalam berkomentar, dan semoga apa yang kita lakukan di era ini adalah hal-hal yang bermanfaat, bukan malah hal-hal yang kelak kita menanggung akibat buruknya setelah kita meninggal dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.